sahabat Dahlia Natulu TV. Saat ini saya bersama dengan Bang Apul Silalahi. Beliau adalah saksi sejarah, kita bisa mengatakan saksi sejarah yang cukup tahu banyak mengenai perjalanan asal-usul rencana untuk pembentukan Provinsi Tapanuli. Kita akan bincang-bincang dengan Bang Mangapul. Saya biasanya memanggil Bang Mangapul ya. Pertama, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kita bisa bertemu di sini. Terima kasih juga buat Lai Boy Sihaan. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Mangapul Silalahi. Saya didapuk sebagai koordinator tim advokasi Provinsi Tapanuli. Sebelumnya nama ini hasil deklarasi 4 Februari 2009 di Kota Tabo di Manggarai. Namanya Tim Advokasi Tragedi Provinsi Tapanuli. Ya. Jadi, tim ini digagas untuk memberikan mengadvokasi para pejuang Provinsi Tapanuli yang pada waktu itu melakukan aksi damai di gedung DPRD Sumatera Utara tahun 2009, tepatnya tanggal 3 Februari 2009. Abang memang pelaku sejarah di dalam pembentukan protap itu ya Bang ya? Jadi begini, kalau proses pembentukan itu ada panitia sendiri. Kehadiran kami ini pasca aksi massa yang tanggal 3 Februari 2009. Meski dalam proses advokasi yang kami lakukan selama setahun itu, panitia itu sebenarnya secara lisan sudah menyerahkan agar kami meneruskan apa yang mereka perjuangkan. Tapi waktu itu kan konsentrasi kita tidak di situ. Bagaimana kemudian melakukan pembelaan terhadap para pejuang program. Itu awalnya. Lalu abang menggunakan kendaraan apa waktu itu? Tim advokasi tragedi Provinsi Tapanuli. Oh, nah disebut Tatap ya? Tatap. Ya, oke, disingkat Tatap. Bisa abang ceritakan sedikit visi misi dari Tatap ini? Kalau visi misinya ini kan tim advokasi ya, sifatnya itu kan ad hoc khusus. Jadi dibentuk ketika ada sebuah peristiwa. Dia berakhir dengan sendirinya secara hukum ketika peristiwa yang dia tanganin selesai. Jadi Tatap kami bentuk untuk melakukan pendampingan, pembelaan terhadap para tersangka waktu itu, mulai dari proses pendampingan di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan sampai kasasi di mahkamah. Setelah mereka selesai menjalani masa hukuman, ya Tatap sendiri akhirnya bubar. Bubar dalam pengertian pekerjaan yang bubar. Oke. Tapi namanya dan segala aktivitasnya masih tetap. Selama 12 tahun kita masih tetap berkonsolidasi terus, walaupun tidak begitu. Nah, kalau sejarah Provinsi Tapanuli sendiri sebenarnya begini. Ketika Presiden Tapanuli itu dipimpin pahlawan nasional kita, Ferdinand Lumban-Tobi, beliau pernah mengamanatkan kepada Soekarno waktu itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena provinsi ini sebenarnya sudah pernah dibentuk tahun 49. Provinsi Tapanuli, Aceh dan Sumatera Timur. Walaupun kemudian dibubarkan kembali dengan Perpres tahun 50. Artinya secara sejarah, fakta sejarah dan fakta hukum itu sudah pernah terbentuk. Nah, tentu saja ada alasan-alasan yang sangat kuat kenapa provinsi ini harus dibentuk. Soal luas, cakupan luas, potensi, sejarah, dan lain-lain. Nah, saat itu ada peringatan 100 tahun meninggalnya Singamangaraja. Berkumpullah beberapa tokoh-tokoh Batak. Kemudian menyepakati perlunya satu pemikiran tentang Tapanuli. Jadi panitia pertama ini itu ketuanya Bomber Pasaribu. Iya. Oke. Iya, saya kenal. Nah, kemudian ada dinamika di dalam berganti oleh almarhum, aku kurang tahu namanya, tapi Marga Silitonga. Kemudian beliau meninggal. Nah, pada saat melayat, sejumlah panitia ini datang. Disitulah disepakatin ditunjuk ketua baru, ya ini Abang Chandra Panggalia. Nah, mulailah bekerja.
2002 mulai mereka bekerja, memenuhi syarat undang-undang. Undang-undang yang dimaksud di sini adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000. Ada 27 syarat-syarat, syarat teknis, administratif, dan sebagainya. Dan itu sudah terpenuhi. Ya. Sampai kemudian 18 Desember 2009 pertemuan panitia itu sudah sebenarnya sudah terjadi bukan rapat ya, sudah disepakatin soal pansus rekomendasi DPRD Sumatera Utara, dan kesepakatan dengan ketua DPRD almarhum waktu itu sudah ada. Nah, jadi di sisi lain pasca reformasi 2009 itu kan banyak daerah otonomi baru lahir. Kalau kita bicara otonomi, itu kekuatannya di kabupaten kota. Provinsi itu adalah perpanjangan tangan pusat. Jadi pembangunan disparitas, kesenjangan pembangunan orde baru, di mana dulu 80% kekayaan pusat itu dibawa ke Jakarta. Di daerah itu kan sisanya kerusakan lingkungan, pencemaran, dan lain-lain. Begitu reformasi, angin berhembus perubahan, muncullah daerah-daerah baru. Munculnya daerah-daerah baru ini kan banyak waktu itu semata-mata didasarkan atas soal-soal emosi gitu. Iya. Sementara kemampuan teknis administratif itu terlupakan. Depdagri melalui Dirjen Otonomi Daerah pada waktu itu melakukan sebuah penelitian. Aku dulu masih simpan dokumennya, tapi aku nggak tahu di mana sekarang. Coba nanti aku cari, karena Tempo waktu itu membuat headline waktu itu, 2008. Penelitian menunjukkan 80% daerah otonomi baru itu gagal. Sehingga ini kan menjadi beban pemerintah pusat. Sehingga sepertinya harus ada sebuah kebijakan politik untuk mengatakan moratorium. Dan ternyata benar. Tanggal 3 aksi massa damai ini terjadilah peristiwa itu yang tentu saja kita sayangkan semua, karena ini sebenarnya menyangkut komitmen, menagih janji sebenarnya. Dan begitu peristiwa tanggal 3, tanggal 4 SBY menyatakan moratorium, penghentian sementara daerah otonomi baru. Meski dalam faktanya sejak 2009 sampai 2012 berapa muncul daerah otonomi yang baru, termasuk Kaltara. Itu 2012. Ya. Nah, artinya yang saya mau katakan adalah moratorium itu murni politik. Soal administrasi, soal syarat undang-undang itu sudah terpenuhi. Itu bisa. Kunjungan kami ke Depdagri ke bagian ke paling teknis yang menangani soal otonomi daerah, mereka katakan apa? Bang, 2010 harusnya barang ini sudah jadi. Gitu. Sudah jadi. Artinya semata-mata politik. Siapakah yang tidak menghendaki ini? Apakah kemudian hasil penelitian yang menjadi beban pemerintah pusat waktu itu? Satu. Yang kedua, ada konflik pada tingkatan elit. Itu kan? Karena waktu itu 2009 itu mau menjelang pemilu itu. Menjelang pemilu itu. Nah, tapi apapun itu, yang saya mau katakan adalah bahwa syarat yang diamanatkan undang-undang sudah dipenuhi oleh panitia. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengatakan bahasakan RUU Provinsi Tanjung Lesung. Bahwa kemudian ada sekarang rezim baru Undang-Undang 23 2014 itu tinggal penyesuaian. Apa yang tidak bisa? Jangankan undang-undang, undang-undang dasar pun bisa kita rubah kok, bisa kita amandemen. Di samping juga ada dalam undang-undang rezim sekarang ini apa yang disebut dengan kepentingan strategis nasional. Jadi dia punya diskresi, dia bisa mengesampingkan gitu. Dan satu hal yang perlu dicatat, undang-undang ini belum punya peraturan pelaksana. Dari 2016, RPP-nya sampai hari ini belum diteken.
Nah, nah di satu sisi sudah dipenuhi syarat oleh panitia, di sisi lain pemerintah melalui SBY sudah menyerahkan rancangan undang-undang Provinsi Tapanuli ini ke DPR RI. Sudah ada ampresnya, memerintahkan Menteri Hukum dan HAM, termasuk Menteri Kehampian untuk melakukan pembahasan. Persoalan apa sebenarnya selain persoalan politik tadi yang Abang sudah sampaikan, adakah persoalan lain di luar persoalan politik? Sepanjang yang saya amatin, hampir 12 tahun kita ikutin perkembangan ini, bukan 12, diskusi soal Batak termasuk soal ini juga udah jauh juga kita. Semata-mata hanya itu. Satu lagi mungkin di luar persoalan politik, soal persatuan dan kesatuan di orang Batak. Apa yang menyebabkan? Ya biasalah. Kalau orang Batak itu kan, makanya saya bilang sama teman-teman Batak, kita nanti akan berhadapan dengan tiga klaster, tiga kelompok. Oke. Pertama, orang Batak bilang dapat Kang Sodilah. Kami dulu begini, aku sudah lakukan ini, kampung genjer loh. Soal ini bicara soal eksistensi. Yang kedua, yang menggantungkan kepada figur, bahkan mengkultuskan. Nggak boleh kita kultuskan manusia, yang boleh kita kultuskan itu hanya Tuhan. Yang notabene rupanya yang kita kultuskan ini, yang kita anggap ini besar, orang Batak besar itu katanya ternyata tidak sebesar yang kita pikirkan, dan itu terbukti gitu. Yang ketiga, ini yang lebih menarik sebenarnya, yang menentang dengan alasan yang argumentatif. PAD-nya mana? Ya kan? SDM-nya mana? Tapanuli itu sangat kaya. Iya. Mas, jangan dulu bicara Mas. Danau Toba itu adalah anugerah yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau memang orang itu besar dan mampu melakukan apa saja katanya, apa susahnya dia cabut izin Abu-Abang? Apa susahnya dia cabut izin TPL? Apa susahnya dia cabut izin Agrilindo yang limbahnya terus masuk ke dalam? Jadi sudah, apapun itu, terlepas apapun itu, yang kita butuhkan sekarang ini adalah persatuan dan kesatuan. Panitia masih ada, pelaku sejarah masih banyak, syarat perundang-undangan sudah terpenuhi. Sekarang bagaimana kemudian kita berbagi tugas? Kalau dibilang moratorium adalah kebijakan politik, sekarang seperti yang kita tawarkan, lakukan pemekaran secara terbatas. Karena catatan kami ada 317 daerah otonomi baru yang sedang antri nih. Tapi yang lain kan belum ada RUU-nya itu, termasuk belum ada ampresnya. Itu aja skala prioritas saja. Nah, kalau alasan pemerintah sekarang anggaran dan kesiapan pegawai, itu alasan klasik. Kenapa baru muncul hari ini? Memang semua juga COVID ini seluruh dunia kok. Dan jangan lupa, Gubernur Sumatera Utara waktu itu, Bang Samsul Arifin, sudah mengeluarkan surat persetujuan pemisahan termasuk harta kekayaan. Itu saja tinggal lanjutin. Jadi yang dibutuhkan memang persatuan dari orang-orang Batak. Di ranah publik itu kan banyak sekali narasi-narasi yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan. Ya biasalah orang Batak kan terlalu banyak kepentingannya. Nah, untuk itu kan waktu itu dilakukan seminar nasional yang digagas oleh LABB dan Kermuahudatara seperti itu. Nah, Abang melihat seminar nasional ini kira-kira signifikan nggak untuk meredam pertentangan itu, narasi-narasi negatif itu di luar? Saya nggak lihat apakah penelitian itu meredam atau tidak. Karena apa? Namanya penelitian kan tidak penelitian itu tidak dimaksud untuk melakukan itu. Kalau itu tujuannya meredam, pasti kebijakan yang keluar. Nah, sebelum kebijakan yang keluar, lakukan dulu penelitian. Sehingga dari situ nanti didapat apa yang setelah diolah, ada penelitiannya, rekomendasinya apa, kan gitu kira-kira.
Tapi terlepas itu, saya mau apresiasi apa yang dilakukan oleh para sesepuh, para senior di LABB dan Kermahudatara. Artinya mereka itu ini kan menjadi trigger sebenarnya, memantik ingatan masa lalu. Dan ternyata responnya kan positif. Responnya positif. Dari responden yang mereka ambil sampel dan lain-lain, yang tentunya juga soal legitimasi penelitiannya kita tidak perlu ragukan lah, karena ada orang LIPI di sana. Ada lembaga, ada perwakilan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kan gitu parameternya kan gitu. Itu yang pertama. Jadi, nah, selain mengapresiasi, saya justru berterima kasih. Ini yang disebut ini yang saya sebut tadi soal persatuan dan kesatuan. Mereka ngambil perannya di situ. Gitu loh, mengambil bagiannya. Kalau ibaratnya ini sebuah perhelatan, mereka jadi parhobas gitu, menyediakan ini loh datanya, ini loh makanannya, ini loh, ini yang pedas, ini yang enggak, ini yang persubang, ini yang enggak, kan gitu. Nah yang lain apa lakukan? Gitu, berdasarkan ini yang lain lakukan. Kami misalnya, tatap, apa yang kami lakukan hari ini? Menjahit seluruh komponen, seluruh kekuatan, menjahit ke bawah, kemudian juga ke atas. Kenapa? Yang penting tujuannya satu. Pertama, persatuan dan kesatuan. Kedua, provinsi ini harus kita maknai sebagai alat menuju cita-cita nasional. Masyarakat adil dan makmur. Kesejahteraan bagi rakyat Tapanuli. Sehingga stigma yang dibangun oleh Sinar Harapan dulu, Tapanuli peta kemiskinan, itu terhapus secara pelan-pelan. Kita tidak memungkiri apa konsentrasi pembangunan yang dilakukan pada saat ini. Tidak memungkiri itu. Bagaimana kemudian konsentrasi anggaran, alokasi anggaran ke Danau Toba, meski dalam prakteknya ada beberapa catatan, kami punya catatan soal itu. Itu juga tidak mungkin. Yang terpenting adalah apa yang terstigma dalam pikiran orang Batak, termasuk soal Toba dan Selatan, itu harus kita akhiri. Berbeda itu sebuah keniscayaan. Republik ini perbedaannya luar biasa. Kalau kita ke NTT, satu kampung saja itu udah berbeda bahasanya. Jadi itu jangan diperuncing. Hargai perbedaan itu sebagai sebuah kekayaan. Gak mungkin kita paksakan atau orang lain memaksakan ke kita. Paling tidak kita ketemu di titiknya. Ya sudah, kita sama-sama. Makanya saya bilang tadi, panitia pertama itu Bomar Pasar Ibu. Apa alatnya untuk mempersatukan? Peringatan 100 tahun meninggalnya Sisingamangaraja itu alat mempersatukan semua tokoh-tokoh nasional Batak. Kalau kita masih mempertajam itu, nggak selesai. Kalau kemudian teman-teman di sana sebagai strategi mereka memekarkan Padang Lawas, memekarkan Mandailing Natal untuk memenuhi syarat undang-undang, menuju nanti apa yang disebut dengan Sumatera Tenggara, silakan. Tapi itu wujud untuk menyejahterakan rakyat Sumatera Tenggara ya, bukan untuk kepentingan elit. Silakan. Gitu. Kalau kemudian Nias misalnya yang sekarang sudah itu alat itu silakan. Silakan, nggak jadi soal. Tapi itu jangan kepentingan elit, kemudian jangan kepentingan orang lain bisa, kami pun bisa, nggak begitu. Jangan lagi jual rakyat gitu. Rakyat terus yang dijual. Dicari legitimasi pembenaran seolah-olah berjuang buat rakyat. Udahlah, hentikan yang begitu. Saya ini walaupun ditatap juga, saya ini pelaku sejarah 98, jauh sebelum 98 juga. Nggak begini yang kami cita-citakan dulu. Nggak begini. Nah, itu tadi. Termasuk juga menarik kan kalau kita baca tulisannya Kastel kan, soal Keresidenan Tapanuli. Dia lama loh itu. Di situ kelihatan tuh konfliknya selatan, utara gitu loh. Stereotip seolah utara ini Kristen gitu kan, ini Muslim gitu loh. Kalau kita tarik lagi panjang ceritanya, panjang itu. Bagaimana proses Islamisasi, bagaimana Wahabi, Paderi dan lain-lain itu panjang. Dari panjang. Bagaimana kemudian di Malaysia itu ada Gondang 9 yang dulu kami demo gitu loh. Karena banyak yang lari orang Batak ketika perang Paderi. Udahlah, itu akhirnya harus perbedaan itu apapun itu sebuah keniscayaan. Kita tinggal hargain aja. Pasti di orang Batak, di kita mungkin di lain juga. Saudara kita pasti ada yang Muslim. Gitu loh. Tapi ada kita kan jalan aja terus.
sebelum datang agama kita sudah terikat oleh adat gitu loh. Iya, iya. Jadi jangan itu yang lebih dikemukakan gitu loh. Jadi lebih mempersatukan itu di budaya ya. Baik budaya, ya budaya berkomunikasi kan gitu loh. Iya, iya. Nah, makanya saya bilang jujur aja, tatap ini strategis. Kami tidak punya kepentingan. Kepentingan kami adalah kepentingan bagaimana rakyat Tapanuli sejahtera dengan provinsi ini. Kami membangun komunikasi dengan semua, baik yang tadi semua termasuk yang 3 klaster tadi. Nah, strategi apa Bang yang untuk dilakukan oleh Tatap kira-kira untuk mencapai terbentuknya Protap nanti? Syaratnya cuma satu saja sebenarnya. Itu tadi yang saya bilang, balik lagi. Persatuan dan kesatuan. Soal strategi taktik tentu saya nggak bisa ungkap secara terbuka. Oke. Tapi yang penting yang saya bilang tadi, perbedaan itu kita jadikan kekayaan. Kalau niat kita baik, niat kita tulus, Ya. cepat apa lambat, Tuhan itu tidak tidur kok. Percaya. 32 tahun mulai perlawanan senior-senior, mulai dari 66, 74, ya kan, 74 dikoreksi 78, 78 dikoreksi 80-an, 80-an dikoreksi 98. Kekuasaan itu tidak tak terbatas. Kekuasaan itu semua di bawah kolong langit ini ada batasnya. Itu aja gitu. Jadi strateginya apa? Itu tadi saya bilang. Syarat utama niat kita baik, kita lihat rohata, tidak punya kepentingan. Kepentingan kita adalah bagaimana memastikan anak cucu kita, pemilik masa depan berikutnya sejahtera dengan terbentuknya provinsi Tapanuli. Itu aja. Oke. Lalu apa harapannya Bang? Harapannya? Iya. Harapannya ya tinggal getok ini gitu loh. Tinggal getok kok. Udahlah, tinggal getok, bahas, masukin prolegnas, getok, bahas, sahkan. Tapi kan itu harus dicabut dulu moratorium. Udah itu tadi aku bilang, moratorium itu kebijakan politik. Itu kayak Hatsayartikelen gitu loh. Kalau di undang-undang gitu loh. Itu pasal karet. Pasal karet ya. Karet itu. Aku kan bilang tadi 2009 moratorium katanya. 2012 terbentuk Kaltara. Gimana ceritanya? Gitu ya. Kan gitu loh. Artinya ini soal political will, soal jadi kehendak, niat. Gitu. Berarti nggak ada kepentingan apa-apa dong moratorium itu ya? Nggak ada kepentingan politik. Gitu loh, kepentingan politik. Gitu. Jadi tetap jalan aja terus jalan aja terus gitu loh. Jalan aja kita jalan bukan terus. Soal jalan gitu loh. Desak terus memangku kepentingan gitu loh. Ini loh. Moratorium apa? Faktanya kita buka. Siapa yang harus kita desak, Bang? Mulai dari presiden sampai ketua DPRD, sampai Gupsu dong. Karena kalau kita ini ada undang-undang, di sini ada rezim yang baru, katanya rezim undang-undang yang baru, bahwa itu kemudian kunci terakhirnya itu adalah Gupsu kemudian menyerahkan Depdagri Dewan Otonomi Daerah gitu, Wapres kan. Tatap sudah menyurati mereka semua meminta audiens. Kami hanya baru diterima oleh Kementerian Dalam Negeri. Waktu itu gitu. Jadi dan kita akan lakukan itu lagi. Berarti kalau begitu dalam hal tersebut berarti Abang di ranah itulah ya bermainnya ya. Bukan di ranah itu, atas bawah. Termasuk juga mengumpulkan semua potensi-potensi yang mau memberikan hati dan pikirannya. Oke. Gitu. Niat baiknya. Percaya, niat baik itu akan menemukan jalannya. Saya percaya itu. Nah, tadi memang penting sekali untuk mempersatukan itu, Bang. Mempersatukan orang-orang Batak untuk satu tujuan tadi kan. Nah, persoalannya itu medianya atau wadahnya itu apa, Bang, untuk mempersatukan itu? Tatap ini terbuka kepada kelompok organisasi Batak di luar Batak, individu, bahkan seluruh rakyat Indonesia ini. Kita terbuka kok. Kita terbuka kerjasama, kita terbuka membangun komunikasi, kita berbagi peran. Silakan. Ada misalnya Persatuan Batak Bersatu, silakan. Ada Forum Intelektual Batak, silakan. Ada Yayasan Pencinta Danau Toba, silakan.
ada Nabasa katanya banyak. Banyak kan organisasi Batak ini? Banyak. Banyak betul. Banyak banget, paling Banyak. banyak. Paling banyak dari Banyak. Iya. Tapi satu hal, siap dipimpin dan siap memimpin. Itu kata kuncinya. Ya. Siap dipimpin dan siap memimpin. Ya. Gitu loh. Di samping jangan ada lagi upaya-upaya untuk bicara nanti kita provinsi inilah namanya inilah. Nama itu gampang. Iya. Apapun bisa kita rubah. Tobasa dulu sekarang jadi Toba kok namanya. Iya. Termasuk soal penentuan Wilayah? ibu kota kok. Hargain RUU itu jelas diborong-borong. Itu RUU ya. Iya. Itu yang dibahas melalui itu ada anggaran negara, duit rakyat juga ada di situ. Jadi soal-soal yang itu, soal-soal administrasi dan segala macam kita lupakan aja. Kita taruh di bawah meja aja. Mersada kita. Oke. Itu aja. Kami terbuka. Tim advo sekali lagi saya tegaskan, tim advokasi Provinsi Tapanuli menyatakan terbuka terhadap ide gagasan dari manapun, baik lembaga Batak, non Batak, individu atau siapapun. Ya. Dengan satu syaratnya, siap dipimpin dan siap memimpin. Abang yakin ya? Bakal Sebesar kehendak Tuhan. Yakin. sebesar kehendak ya. Oke. Jadi sahabat DNT TV, kami cukupkan dulu percakapan kami bersama saya dengan Bang Mangapul Silalahi, pendiri ya Bang ya, pendiri dari Tatap ya. Ya. Ada berapa Bang pendirinya itu? Pendirinya Siapa aja? saya Ah. sebenarnya cuma dua. Cuma Saya dua. dan Ricky Tobing. Oh, Ricky Tobing. Dan menariknya Ricky Tobing ini orang Dairi. Orang daerah ya. Dairi. Makanya saya bilang tadi ini inisiatif pribadi aja dulu. Ternyata merespon bahkan sekarang. Ada juga Bang Tom Pasaribu, ada Bang Saur Siagian, pengacara, Iya, tahu. ada Sandi Situngkir juga, ya divisi hukumnya YPDT. ada juga. Ternyata abang ini punya banyak link-link di mana-mana. Ada banyak. Terima kasih sahabat DNT TV channel. Kita akan bertemu lagi dalam diskusi ataupun percakapan bersama dengan tokoh-tokoh Batak yang memberikan banyak inovasi dan terobosan-terobosan baru. Kami Boy Siahaan dari Dalian Natulu TV channel mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.